target, punya rencana, tetapi tidak menjadi kebaikan. Secara finansial kita punya resolusi, secara karir kita punya resolusi, secara spiritual kita punya resolusi. Mungkin tahun ini saya harus ke Mekah, saya harus ibadah. Secara finansial mungkin tahun ini saya harus meningkat. Secara pergaulan, relasi, interpersonal kita harus pergaulan semakin banyak ketemu orang. Secara pekerjaan semakin bagus, secara karir semakin bagus, secara kesehatan fisik semakin bagus. Tahun ini resolusi saya adalah misalkan secara fisik sehat, saya akan makan makanan yang sehat, meninggalkan makanan tidak sehat. Saya jalan kaki setiap pagi. Ini contoh. Tapi semuanya tidak menjadi kebaikan kalau tidak ada zikirnya. Nama mangku manakib yaitu Bapak Haji Iskandar dan Ibu Hajah Nurmala sekeluarga berdoa kepada Allah wasilah karamah Syekh Mursyid Aba Awas selalu disehatkan lahir batinnya, ditambah-tambah rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, hajat yang baik dikabul Allah, dan juga Amin. terus diistiqomahkan iman Islam ihsannya, dan terus Amin. menjadi pecinta kesucian jiwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kita Amin. semua, barokah karomah Aba Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, pada kesempatan Manakiban hari ini saya mendapat tugas khidmat ilmiah yang sejatinya adalah Kiai Haji, guru kita Kiai Haji Rusdi, yang beliau saat ini posisi tepat waktu subuh di kota Madinah. Jadi bertepatan dengan ibadah beliau, jadi tidak bisa masuk pagi hari ini dan digantikan oleh saya. Dan saya pagi ini mohon izin tutup kamera karena posisi berada di kampus. Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada kesempatan hari ini saya membacakan tadi doa dari pengersa Abah setiap awal tahun. Baik awal tahun di bulan Hijriah ataupun Masehi. Mumpung kita masih di bulan Januari, di awal tahun, doa Abah untuk kita semua adalah Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sanah wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih. Kita minta kepada Allah, berikanlah kami ya Allah kebaikan pada tahun ini dan kebaikan-kebaikan di dalamnya dan kebaikan yang diutus oleh Allah untuk kita semua. Wa a'udzubika min syarri hadhihi sanati wa syarri ma fiha. Dan kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan, kejelekan, keburukan, kesialan dan lain sebagainya di tahun ini, dan keburukan-keburukan di tahun ini dan keburukan yang diutus. Ini doa luar biasa, ini maklumat sudah lama, tetapi saya sangat senang dengan kalimat ini. Artinya, satu tahun ini kita betul-betul menginginkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan di diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, anak cucu kita. Dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Kebaikan-kebaikan itu apa? Saya yakin seorang pengersa Abah dengan maklumat ini, dengan doa ini, beliau telah berdoa untuk kita semua. Bahwa kita dikehendaki dengan doa-doa pengersa Abah adalah di tahun ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tidak dengan ketidakbaikan. Kebaikan kita yang hakikat adalah kembali kepada bagaimana setiap hari, setiap saat hidup kita ini lebih baik dari tahun kemarin. Apapun bentuknya, apapun aktivitasnya, kebaikan kita melalui zikir kepada Allah. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apapun usaha kita, ini semua menjadi kebaikan. Harapannya setahun ini adalah penuh dengan zikir, penuh dengan manakib, penuh dengan amaliyah. Tidak jauh dari itu, karena semuanya menjadikan keberkahan semua aktivitas kehidupan kita di tahun ini. Dengan zikir semuanya menjadi nikmat. Maka jangan sampai aktivitas kita,
Resolusi, orang bilang selama 2025 kita punya resolusi, punya target, punya rencana, tetapi tidak menjadi kebaikan. Secara finansial kita punya resolusi, secara karir kita punya resolusi, secara spiritual kita punya resolusi. Mungkin tahun ini saya harus ke Mekah, saya harus ibadah. Secara finansial mungkin tahun ini saya harus meningkat. Secara pergaulan, relasi, interpersonal kita harus pergaulan semakin banyak ketemu orang. Secara pekerjaan semakin bagus, secara karir semakin bagus, secara kesehatan fisik semakin bagus. Tahun ini resolusi saya adalah misalkan secara fisik sehat, saya akan makan makanan yang sehat, meninggalkan makanan tidak sehat. Saya jalan kaki setiap pagi. Ini contoh. Tapi semuanya tidak menjadi kebaikan kalau tidak ada zikirnya. Nah, maka doa ini menjadi penting semua resolusi kita di tahun 2025 ini agar menjadi kebaikan. Makan kita menjadi kebaikan, kerja kita menjadi kebaikan, jalan pagi kita, olahraga kita menjadi kebaikan, ketemu orang kita menjadi kebaikan, belajar kita menjadi kebaikan, dakwah kita menjadi kebaikan, apapun aktivitas kita, mengajar kita menjadi kebaikan, menolong orang lain kita menjadi kebaikan. Ini semua menjadi kebaikan, andaikan di dalamnya ada zikir. Nah, kalau tidak ada zikir, ya tidak bisa. Jalan kaki kita setiap pagi, 5.000 langkah misalkan, setiap gerakan kita, setiap injakan kaki kita, setiap langkah kita, itu ada zikir. Setiap nafas kita ada zikir. Apa yang kita lihat ada zikir. Apa yang kita dengar ada zikir. Apa yang kita sentuh ada zikir. Apa yang kita baui, cium, aromai ada zikir. Apa yang kita rasakan di lidah kita ada zikir. Nah, ini menjadi kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kita berlindung kepada Allah dari sesuatu keburukan-keburukan. Jangan sampai semua resolusi kita, rencana kita, target-target hidup kita di 2025 tidak ada kebaikan. Karena apa? Karena tidak ada zikirnya. Nauzubillah, pekerjaan kita siang malam, Masya Allah, kadang kita berangkat ya, sudah gelap gitu ya. Kemudian pulang juga masih berangkat kita masih gelap, pulang kita sudah gelap, siang malam begitu. Kita aktivitas, tapi nggak menjadi kebaikan karena nggak ada zikirnya gitu. Jangan sampai kita perjalanan jauh tidak ada zikirnya. Nah ini. Nah artinya kebaikan-kebaikan ini kita minta sama Allah dengan karobah barokah Syekh Mursyid melalui guru kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah tahun ini kebaikan untuk aku, untuk pasanganku, untuk keluarga anak cucuku. Dan semua kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan juga kebaikan yang diutus. Yaitu zikir tadi. Dan kita berlindung daripada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang tidak punya nilai. Jadi tahun ini menjadi nilai atau tidak bernilai, itu tergantung kita punya kebaikan atau tidak. Tahun ini menjadi baik atau tidak, itu tergantung zikir kita. Jangan sampai sepanjang tahun kita tanpa zikir, tanpa khotaman, tanpa manakib. Kalau begitu kita sudah rencanakan, oh kita sudah punya resolusi di 2025. Saatnya resolusi kita apa? Contoh, saya manakiban hanya sebulan sekali. Untuk tahun ini, sebulan sekali saya mau manakib. Perasaan tahun kemarin saya kurang sohbah Ka'bah. Sekarang niat 1 bulan sekali saya sohbah Ka'bah. Perasaan tahun kemarin sohbah Ka'bahnya cuma sebulan sekali. Sekarang niat sebulan 2 kali. Kayaknya saya belum pernah jadi pemangku manakib. Ah, tahun ini harus jadi pemangku manakib. Ah, di rumah kayaknya nggak ada manakib. Saya akan adakan manakib. Ah, di rumah hanya sekali, saya mau 2 kali. Itu terserah untuk kebaikan-kebaikan kita. Kayaknya kita jarang, zikir kita hanya pas 165 kali saja. Ah, nanti saya tambah 561. Tahajudnya kayaknya saya kok sekarang ini jam 3 terus. Selama 2025, bismillah, saya niat setiap jam 2 saya mandi tobat dan saya salat tahajud. Ini semua kebaikan-kebaikan yang kita niatkan idealnya. Jadi sepanjang tahun ini adalah tahun kebaikan. Kita punya guru. Jangan sampai kita punya target dan rencana, hanya rencana-rencana duniawi saja. Bukan berarti tidak boleh. Itu boleh. Karena sebuah rencana, sebuah niat kebaikan kita. Karena kita masih ada di dunia. Tetapi ingat juga ada satu resolusi yang mesti kita bangun dalam hidup kita.
yang bersifat amaliyah. Bersifat kebaikan-kebaikan yang diajarkan Syekh Mursyid. Seperti tahun ini Bunda Haya kita merencanakan setiap tahun Masya Allah ziarah Wali Songo, ziarah ke Palembang ke wali-wali Allah, ziarah ke Lombok, dan lain sebagainya. Ini kebaikan-kebaikan sunnah mursyid. Karena Abah sejak zaman Abah Sepuh yang saya tahu, Abah Anom sampai Abah Awas adalah senang ziarah. Silaturruh. Tidak hanya kita bersilaturahmi secara jasadiah, kita pun silaturruh. Silaturahmi kepada roh-roh suci. Bertemu dengan roh-roh wali-wali Allah. Dengan presiden kita gitu ya. Wali ke-10 dan lain sebagainya. Ini adalah sunnah Syekh Mursyid gitu. Nah, jadi ini menjadi bagian daripada satu resolusi yang mesti kita buat di tahun 2025 gitu. Kayaknya manajemen online ini baru saya akan ajak teman saya minimal 3 orang. Satu orang ngajak lagi 3 orang, satu orang lagi ngajak 3 orang. Inilah multiply gitu. Multiply amaliyah, multiply syiar, multiply dakwah gitu. Jadi kalau berkembang dan berkembang, kita menjadi kebaikan-kebaikan di tahun 2025 ini. Saya nggak bisa berdakwah dengan cara tausiah, tapi saya bisa mengajak orang untuk menakban online. Ini sama dakwah. Bahkan mungkin lebih hebat dakwanya daripada wakil talqin, mubalik yang memberi khidmat ilmiah. Orang-orang yang mengajak untuk ikut manakib, Masya Allah. Tidak hanya memberikan mengajak secara teori, tapi langsung mengajak untuk praktek zikir, merasakan zikir, melaksanakan manakiban, Masya Allah. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang kita minta kepada Allah di tahun ini. Tentu semuanya adalah tergantung kita. Kembali kita punya niat, kembali kita punya doa, kembali kepada kita punya rencana. Apa yang harus kita lakukan di tahun ini? Sudah jelas, kalau kebaikan yang diminta oleh Abah, diminta oleh ajaran kita adalah zikir. Karena semuanya akan menjadi kebaikan ketika ada zikirnya, apapun aktivitasnya. Nah, maka jelas. Nah, tinggal bagaimana kita rencanakan, kita niatkan di hati, termasuk saya dan kita semua, untuk mempunyai 2025 ini betul-betul kita kuatkan, kokohkan, rapatkan, rapihkan amaliyah kita. Mulai dari rumah kita, mulai dari pasangan kita, sholat berjamaah, tahajud berjamaah, zikir berjamaah. Kita punya jemaah-jemaah manakib yang dekat-dekat, kita ramaikan. Sesuai dengan kondisi kita hari ini. Kita nggak mesti harus besar-besar. Tapi kalau kita punya jemaah 2, 3 orang, kenapa tidak kita berjamaah dan lain sebagainya. Inilah ibu bapak, ikhwan akhwat, contoh-contoh bagaimana kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan di tahun ini. Karena tahun ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan tentu satu tahun ini menjadi kebaikan. Andaikan ditentukan 1 detik kita menjadi bagus. Kenapa? 1 tahun ini ditentukan oleh bulan kita. Kalau 1 bulan kita baik, maka 1 tahun baik. 1 bulan ditentukan oleh 1 hari kita. Kalau 1 hari kita menjadi kebaikan, 1 bulan menjadi baik. 1 hari kita ditentukan oleh 1 jam kita. Kalau kita melakukan 1 jam dengan baik, maka 1 hari kita menjadi bagus. 1 jam kita ditentukan oleh 1 menit kita. Kalau 1 menit kita baik, maka 1 jam kita menjadi baik. 1 menit kita ditentukan 1 detik kita. Kalau 1 detik kita dilakukan dengan baik, maka 1 jam menjadi baik, 1 menit menjadi baik. Apa itu 1 detik? Susah amalnya 1 detik yang menjadi kebaikan. Kecuali apa? Kecuali zikir yang diajarkan Syekh Mursyid. Nafas kita menyebut nama Allah, zikru ismillah. Menyebut nama Allah, berzikir nama Allah. Kalbu kita, setiap detak jantung kita, setiap nafas kita zikir khafi. Kita menyebut nama Allah, kita ingat Allah, detakkan jantung kita dengan menyebut namanya. Itulah zikir khafi yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada kita semua. Itulah yang menentukan kebaikan-kebaikan kita dalam 1 tahun. Nah, jadi artinya 1 tahun ini ditentukan oleh 1 detik kita. Kalau kalbu kita terus memanggil nama Allah lupa, wajar, kita manusia. Tapi kata Abah, ingatkan, lupa, ingat lagi, termasuk saya dan kita semua. Nah, kalau seandainya kebaikan 1 detik ini baik, maka 1 tahun ini menjadi baik. Jadi kita jaga yang kita jaga apa?
Yang kita jaga adalah 1 detik setiap detik kita. Yang kita jaga 1 menit setiap menit kita. Yang kita jaga 1 jam setiap jam kita. 1 hari setiap hari kita. Gitu. Maka kalau 1 hari kita sudah bagus amalia kita, zikir kita, khotaman kita, manakiban kita, dan dilakukan dengan istiqomah dan kontinu, maka 1 tahun ini menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi ini kita jaga betul mindfulness kita with Allah itu luar biasa. Profesor Priyatno sering mengajarkan mindful kita mesti Allah, mindfulness with Allah. Kita betul-betul jaga mindfulness kita dengan Allah dalam 1 hari kita ini. Kalau 1 hari sudah selamat, maka hari kedua kita lanjutkan hari ketiga sampai 1 tahun. Inilah kebaikan-kebaikan. Nah maka kita punya manaki, punya khotaman, punya amalia. Jadi kita nggak usah berharap, ah kita kayaknya berat banget setahun ini, amalia harus kita sholat isrok, istiadah, kita harus tahajud, manakib. Kita jaga yang 1 hari setiap hari. Jaga 1 hari, continue setiap hari. 1 hari kita jaga, 2 hari kita jaga, 3 hari kita jaga, seminggu kita jaga. Lama-lama 1 tahun tak terasa. Itulah yang mesti kita lakukan, kita rencanakan gitu. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, termasuk buat saya dan kita semua. Karena hakikatnya ini adalah pengersa Abah yang memperingatkan diri saya dan kita semua di tahun ini menjadi kebaikan-kebaikan. Jangan sampai waktu menjadi habis. Kita nggak ngapa-ngapain habis. Kita ngapa-ngapain habis. 2025 kita nggak manakiban, tetap aja nanti lewat tahun 2025 ini. Kita manakib juga lewat. Tetapi kita mesti berpikir, masa sih selama 2025 ini, setahun ini kita kosong. Diisi dengan keburukan-keburukan atau tidak ngapa-ngapain. Maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Tahun 2025 ini kita rencanakan, niatkan untuk kita perkokoh keyakinan kita kepada Syekh Mursyid, amaliyah kepada Syekh Mursyid, sampai mendapatkan asar. Awal sering mengatakan, zikir itu sampai ada bekasnya. Andai kan zikir kita betul-betul serius, amaliyah kita serius setahun ini, yakin itu setahun ini menjadi bekas, ada bekas zikirnya, dampak zikir kita. Dampak zikir kita mungkin untuk ilmu kita, untuk kebaikan kita, untuk rezeki kita, mungkin kesehatan kita, untuk keluarga kita, keberuntungan kita, kebejoan kita. Kita nggak tahu. Dengan karamah barokah Syekh Mursyid, lebih tahu Allah memilih kebaikan inti untuk kehidupan kita masing-masing, apapun profesi dan pekerjaan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama, doa ini menjadi penting. Maka Nabi pun pernah mengatakan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihatika qabla sakomika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wafarogoka qabla suklika. Masa luangmu sebelum waktu sibukmu. Waghinaka qabla fakrika. Masa punya duitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Artinya, mumpung ada rezeki, kita manakib. Mumpung ada rezeki, jadi pemangku manakib. Ini menjadi penting. Karena kita nggak tahu wahinaka qabla fakrika. Wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Ini menjadi penting. Mumpung masih ada usia, sebelum masa tua, kita manakib, kita zikir. Mumpung sehat, daripada nanti sakit, kita kuatkan. Siapa tahu karena kita memanfaatkan waktu, kita nggak pernah sakit, sehat terus. Waktu kosongmu, waktu luangmu, kita nggak tahu tiba-tiba sibuk. Maka ketika luang, manakib. Ketika luang, zikir yang banyak. Karena kalau sudah sibuk, ya 3 kali zikir kita. Termasuk saya, kalau sudah sibuk, 3 kali zikirnya gitu ya. Masa 3 kali terus kata Abah gitu ya. Ketika luang, perbanyak zikir kita. Mungkin waktu malam, mungkin waktu kita kosong gitu ya. Waginaka qabla fakrika, dan kayamu sebelum waktu fakirmu, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Mumpung kita semua hari ini masih hidup, maka kita lakukan sebaik-baiknya sebelum saatnya datang kematian. Kalau sudah mati, maka tiada berguna harta kita, jabatan kita, keturunan kita, kebaikan kita, kekuasaan kita, nggak ada berguna. Bahkan yang sedikit saja untuk kita manakib itu menjadi manfaat daripada semua yang kita punya. Mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati, kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan harta kita, tidak menjadi kebaikan. Karena malah menjadi rebutan anak cucu kita.
Warisan kita nggak tahu menjadi kebaikan atau tidak, malah menjadi rebutan. Kekuasaan kita, jabatan kita, mumpung kita masih hidup, maka semua dijadikan kebaikan-kebaikan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir yang diajarkan Syekh Mursyid Abaus untuk kita semua, yaitu zikir la ilaha illallah dan ismu zikrillah, menyebut nama Allah di dalam hati kita dan dilengkapi dengan sunnah-sunnah mursyid, ada khotaman, ada sunnah sholat, ada amalia tahunan, kita bulan Rajab nanti, malam tinggal 15, kita niat, kita kasih lingkaran, jangan sampai kita sibuk, usahakan kita malam 15 kita sholat, Rajab, nanti kita malam terakhir 30, kemudian sholat 100 rakaat di nisfu Sya'ban, itu kita niatkan betul, jangan sampai terlewati. Ya beda kalau sana memang betul-betul terlewati, tapi kita sudah niat, kalau sudah niat, Allah kasih jalan untuk kita bisa melakukan dan melaksanakannya. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, semoga menjadi motivasi, manfaat untuk kita semua, termasuk kepada diri saya khususnya, agar kita betul-betul hidup kita hidup yang penuh nilai. Nilai yang luar biasa diajarkan guru kita, yaitu untuk menguatkan iman, Islam, dan ihsan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karama Barakah Syekh Mursyid Abaos, untuk kita semua, khusus untuk pemangku manakib, pada hari ini Bapak Haji Iskandar dan Haja Bu Haja Nurmala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.